Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Terbukti salahi kode etik Ketua Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat Umi Wahyuni dicopot dari jabatannya. Seorang polisi menganiaya ibu kandungnya sendiri hingga tewas di Kabupaten Bogor. Seorang lansia ditemukan dengan tangan terikat dan leher terluka di bendungan PLTA Ubruk, Kabupaten Sukabumi. Ya, seorang anggota polisi menganiaya ibu kandungnya sendiri hingga tewas dengan menggunakan tabung gas di Kabupaten Bogor. Usai menganiaya ibu kandungnya, pelaku sempat kabur. Jasad Herlina Sianipar, 61 tahun, dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Usai tewas di tangan anak kandungnya sendiri yang merupakan anggota Polri yang masih aktif bertugas di Polres Bekasi, Polda Metro Jaya. Nixon Pangribuan, 41 tahun, tega menganiaya ibu kandungnya hingga tewas setelah dipukul menggunakan tabung gas 3 kg di sebuah warung sekaligus rumahnya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kejadian itu diketahui oleh salah seorang warga yang hendak berbelanja. Usai menganiaya ibu kandungnya, pelaku sempat kabur dan ditangkap Satreskrim Polres Bogor beserta tim Reskrim Polsek Cilengsi di sebuah kedai kopi di Cilengsi. Apalagi ini menyangkut ibu kandung. Ibu kandung yang melahirkan kita wajib kita lindungi. Jadi tunggu, kami akan sampaikan ini dirilis. Kami masih tetap berkoordinasi dengan Propam Polda Metro Jaya. Pidananya kami akan laksanakan penyelidikan dan penyidikan secara transparan dan kami akan gunakan pasal yang terberat. Untuk kode etik akan dilaksanakan oleh Polda Metro Jaya. Polisi masih menyelidiki motif pelaku yang tega membunuh ibu kandungnya sendiri. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jasad seorang lansia ditemukan tersangkut di bendungan PLTA Ubruk, Desa Tenjojaya, Kabupaten Sukabumi. Kondisi mayat sudah membusuk, tangan terikat, serta ada bekas luka di bagian leher. Warga Desa Tenjojaya, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi datang ke bendungan PLTA Ubruk karena rasa penasaran setelah mendengar kabar penemuan mayat. Mereka datang untuk melihat jasad lansia yang ditemukan di pintu saringan air bendungan. Jasad ini pertama kali ditemukan oleh Nano, petugas bendungan yang saat itu hendak mengangkat pintu saringan pada Senin pagi. Ia terkejut setelah melihat ada mayat. Penemuan itu langsung dilaporkan ke RW setempat dan dilanjutkan ke pihak kepolisian. Pas diangkat pintu air sini, kirain saya teh karung Pak yang biasa. Tapi pas dilihat, bawa mayat Pak. Padahal kan kerja saya satu rekan tim, ada RW juga di sini. Polsek Cibadak serta BPBD Kabupaten Sukabumi datang ke lokasi untuk evakuasi jasad korban. Namun proses evakuasi cukup sulit karena tubuh korban tersangkut di filter sampah. Kepala Desa Tenjojaya sudah berkoordinasi dengan pengurus RW setempat untuk memastikan apakah ada warga yang kehilangan anggota keluarga atau tidak. Saat ditemukan, jasad korban sudah membusuk dengan tangan terikat dan ada luka di bagian leher. Sampai saat ini saya dari RW udah saya komunikasi, belum ada laporan kehilangan warga. Ya, ciri-ciri dari mayat tersebut mengetahui nggak Pak Kades sendiri? Ya, ciri-ciri mayat tersebut ada luka di leher dan tangan terikat ke belakang. Hingga Senin siang, Polsek Cibadak masih menyelidiki kasus temuan mayat di bendungan PLTA Ubruk. Polisi masih menunggu kedatangan keluarga korban untuk melanjutkan proses autopsi guna mengetahui penyebab kematian. Sebab untuk menjalankan proses autopsi, polisi harus mendapat izin dari pihak keluarga korban. Seorang laki-laki diperkirakan umur sekitar 50 tahun, tapi untuk saat ini kami masih identifikasi, berkoordinasi dengan Polres untuk melakukan identifikasi. Hingga berita ini disiarkan, ada warga yang berasal dari Kecamatan Nagrak sedang mencocokkan data korban dengan anggota keluarganya. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi.
Kita ke informasi berikutnya, sidang lanjutan perkara ilegal akses distribusi konten Next Parabola kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Dalam sidang, jaksa membacakan replik atas tanggapan pledoi yang diajukan terdakwa. Pengadilan Negeri Bandung kembali menggelar sidang lanjutan perkara ilegal akses distribusi konten Next Parabola. Agenda sidang kali ini adalah pembacaan replik jaksa penuntut umum atas tanggapan pledoi yang diajukan terdakwa. Dalam persidangan yang dipimpin Hakim Ketua Intan Panji Nasarani dengan Hakim anggota Tarian Setiawan serta AA Gede Susila Putra, jaksa tetap menyatakan 3 terdakwa, yakni Nanang Alpadrin, Laila Fujianti, dan Dendi Rustamin melanggar hukum. Jaksa memohon kepada hakim agar menghukum para terdakwa karena terbukti melakukan ilegal akses distribusi konten dari Next Parabola. Kuasa hukum PT Media Taman Televisi akan mengawal tuntutan yang disampaikan jaksa. Karena jaksa penuntut umum dalam repliknya tetap menuntut Dendi Rustamin dengan tuntutan 4 tahun penjara, Laila 2 tahun, dan Nanang 2 tahun. Nah, untuk sidang berikutnya, agendanya adalah duplik dari para terdakwa menanggapi replik dari jaksa penuntut umum. Ketiga terdakwa bergabung dalam perusahaan bernama PT Sentral Multi Telemedia yang bergerak di bidang Local Cable Operator atau LCO dengan menggunakan nama udara S-Vision. Sebelumnya PT Sentral Multi Telemedia dan Next Parabola sudah mengakhiri kerjasama untuk penyiaran di wilayah Pekanbaru Riau. Namun pada tahun 2020 hingga 2022, para tersangka diduga mulai mendistribusikan secara ilegal siaran Next Parabola di wilayah Sukabumi. Selama beroperasi ada sekitar 1.500 konsumen di Sukabumi yang berlangganan kepada LCO S-Vision, di mana setiap konsumen diharuskan membayar biaya Rp40.000 per bulannya. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat.